Welcome back to Seafood. Before we start, this content is brought to you by GNT. Pastiin kamu download link application yang ada di deskripsi untuk mendapatkan 3 benefit. Dari aplikasi itu kamu bisa mendapatkan diskon up to 50%. Itu akan jadi murah banget. Yang kedua, bisa juga request pick up service. Jadi kalau mau ngirim itu tinggal pencet-pencet, Kang Paket datang ke tempatmu, ya ngambil barangnya, ngirim buat kamu. Dan yang ketiga adalah poin. Poin ini bisa ditukerin sama hadiah. So grab it fast. Setelah sekian purnama dan kalian sudah beberapa kali melihat teaser, ya teasernya 2026, welcome 2026 itu ya. Kita sekarang bisa melihat dengan lebih jelas bagaimana si Boyo berevolusi. Vanquish H10 Boyo. Ya, kenapa Boyo? Karena sudah ada di video-video yang sebelumnya. Jadi ini evolusi Boyo keberapa ya? Pertama itu biru, ya kan? Habis gitu corak Boyo Racing. Habis gitu Boyo Realis. Habis itu Boyo Steel ini ya. Nah, kenapa kok dijadikan Boyo Steel? Waduh, karena kita menggunakan metal part. Ya, apa aja metal part itu? Rangkanya metal, lebarnya metal, gardanya juga metal. Kita berusaha membuat RC ini benar-benar metal. Kenapa bodinya nggak diganti dengan metal sekalian? Nah, ada yang bilang begitu. Harusnya diganti metal sekalian. Oke, sobatku. Penggantian body metal itu sebenarnya plug and play untuk sebagian orang. Tapi kalau dalam kenyataannya ya ada sedikit trim-triman lah. Nggak bisa kamu mengawinkan body itu menjadi satu kesatuan yang apik karena banyak faktor. Yang salah sasisnya, rangkanya. Kenapa? Karena rangka yang kita pakai ini D1RC ya. Kita sudah install rangka ini 3, 4, 5, 6. Hampir 6 ya. OTW yang ke-6. Setiap rangka D1RC ini punya tingkat presisi yang baik, tapi setiap rangkanya punya cerita sendiri-sendiri. Kalau dikasih tingkat kepresisian, bisa dibilang 99%. Tapi buat kita yang paham betul dengan matrik, mungkin bisa turun ke 90%. Ya. Cuman buat teman-teman nggak usah khawatir ya, semua bisa diatasi. Jadi rangka ini bisa perfect fit di mobil kalian Vanquish H10 ya dengan baik sekali. Bodi yang saya pilih Angry Bronco ya, ini bisa disebut Angry Bronco karena di sini ini dia kelihatan marah gitu loh ya. Lampu yang saya pergunakan lampu baha. Terus lampu di bagian atas ini kita pakai lampu kotak-kotak ya. Lampu kotak-kotak ini ya lampu yang sering banget ada di RC-RC zaman dahulu kala. Dan lampu di bagian dalam ini kita juga custom sehingga kalau nyala bisa seperti ini. Nah ya, kalau yang kotak-kotak nyala seperti ini. Ya, ini nyala semua. Ya, warna kuning. Terus tutupnya juga bisa dibuka. Di bagian bawah ini ada lampunya, di bagian belakang juga ada lampunya. Ya, kenapa kok dikasih lampu segini banyak? Ya, sebenarnya memanfaatkan ruang aja karena kami melihat ada beberapa ruangan kosong kalau diisi lampu bisa jadi pas gitu loh. Tapi ada pro dan kontranya. Menurut saya overall lampu depan itu tidak ada masalah, lampu atas tidak ada masalah, lampu LED bar di bawah roof ini tidak ada masalah. Umumnya kalau sudah ada LED bar atas, tidak ada LED bar bawah. Kalau sudah ada LED bar bawah, tidak ada LED bar atas. Tapi kalau saya iseng aja ya, saya pasangin semua ya. Kalau kata orang Jawa itu umuk ya. Umuk itu sok-sokan gitu ya. Kenapa? Karena proses pembangunannya sendiri bertahap sobatku. Jadi ya enjoy the game aja. Jadi kita pasang semua. Yang paling mengganggu, kan kita tadi ngomongin minus itu adalah lampu di bagian belakang ini. Karena apa? Lampunya ini terang dan ketika malam kamu akan mendapatkan sensasi backlight. Jadi bisa dibayangin ya, wis gelap, kena lampu, sudah gelap, kena lampu, backlight pula. Jadi kadang-kadang obstacle-nya itu bukannya kelihatan tapi malah hilang. Ada baiknya jika diberikan skakel, lampunya nyalain sore-sore aja biar enak ya. Kalau malam mendingan nggak usah pakai lampu. Terus gimana? Nah, oleh karena itu ada 3 skakel yang kita buat, 3 saklar, jadi kita bisa pilih. Lanjut. Vanquish
H10 ini, Vanquish H10 ini sudah dilengkapi dengan gearbox V-twin. Kenapa kok digunakan gearbox V-twin? Karena saya ingin menggunakan ada fitur yang namanya itu dig sama overdrive. Kebiasaan saya bawa si Suro dengan fitur itu membuat saya susah move on. Resikonya apa? Bobot geometrinya jadi agak berat, tapi masih satu linear dengan COG sasis. Jadi bisa dibilang sedikit bisa dimaafkan lah. Lanjut ya, di bagian ini, gardan yang saya pakai di depan ini adalah gardan metal trail, lengkap dengan counterweight-nya. Jadi semua counterweight kita pasang. Tujuannya apa? Supaya mobil ini itu bisa merayap dengan sempurna. Overweight atau enggak, bisa dibilang overweight dikit. Jadi buat teman-teman yang memasang counterweight, bijaklah dalam memasang counterweight. Karena mobil yang keberatan itu juga enggak enak. Tetapi mobil yang terlalu ringan itu juga terasa ampang bagi sebagian orang. Oleh karena itu, teman-teman mesti make sure ya, bobot idealnya itu di titik berapa. Kalau kamu sudah mendapatkan bobot ideal, sebaiknya kamu stop. Jadi pesan saya buat kamu semua yang mau upgrade counterweight, upgrade-lah satu per satu. Even aja dilengkapin semua berarti aman. Ya, nggak selalu yang kalian lihat aman di saya, itu aman di kalian. Kalau di saya pribadi, saya cocok dengan settingan ini, jadi saya pastikan aman. Cuman untuk, kalau kalian lihat beberapa perform dari mobil ini cukup impresif ya. Dari H10 standar itu menurut saya ini sudah naik levelnya cukup jauh, sehingga saya bisa bilang saya happy dengan mobil ini. Awal-awalnya itu saya agak sedikit bingung dalam hal melakukan tuning, karena ibaratnya itu nggak klik, nggak connect banget gitu loh. Jadi menurut saya itu ada yang kurang, ada yang kurang. Terakhir ini menurut saya sudah perfect, jadi sudah enak, sudah bisa ditoleransi dengan imajinasi saya, ya. Jadi imajinasi saya itu pengennya begini. Saya bangun mobilnya menjadi begini, dan dengan konsep yang bisa teman-teman lihat, menurut saya itu enak. Tapi enaknya saya belum tentu enak buat kalian. Meskipun ada result di beberapa video itu performnya bagus banget. Kenapa? Sebagai satu contoh ya, penggunaan drag brake. Semua orang drag brake-nya itu kan sampai mobilnya itu kalau kemiringan itu harus bisa berhenti sempurna. Saya bukan orang yang menggunakan drag brake. Jadi teman-teman harus pahami juga, nggak semua orang kalau mungkin nyetir mobil saya baik Suro ataupun Boyo itu bisa happy, bisa nyaman. Karena saya menggunakan drag brake itu dikit banget. Saya orang yang kalau di turunan itu, waktu turunan itu dia bisa ngeloyor gitu loh. Banyak orang itu yang selalu kaget. Loh, kok bisa ngeloyor gitu dan lain sebagainya. Loh, kok gini loh, kok gitu. Lalu gimana kalau kita harus antri tanjakan? Masa ditahan terus atau dimiringin? Nah, semua itu ada pro dan kontra tentu saja. Tetapi saya juga punya pembetulan sendiri. Kenapa? Karena ada fitur dig. Jadi dig itu seringkali saya pakai juga sebagai handrem ketika turunan atau naikan. Jadi handrem ya, bukan memperlambat naiknya, bukan memperlambat turunnya. Handrem itu fungsinya untuk parking. Ya, jadi kalau teman-teman ngelihat loh, itu nggak ngeloyor gitu loh, bisa diem gitu. Ya itu berarti dignya dinyalain. Dari situ mungkin teman-teman bisa jadikan catatan, apakah settingan saya itu cocok dengan kalian. Pesan saya, bijaklah dalam mengadaptasi, melakukan adaptasi settingan yang mungkin teman-teman bisa lihat di mobil-mobil yang kita buat. Umumnya mobil orang itu general, kalau mobil saya itu sudah sangat spesifik. Coba ditelaah dulu. Supaya aman bagaimana? Lakukan bertahap. Pemasangan counterweight itu bertahap. Jangan langsung prak, pasang. Nanti kamu bingung sendiri. Menurunkan atau menaikkan drag brake itu bertahap. Bawalah program card kemanapun kamu bermain RC. Jadi bukan kemanapun kamu pergi ya. Kemanapun kamu bermain RC. Biasanya program card saya itu di tas ada. Terus di kameramen selalu bawa ya. Jadi kameramen pun itu selalu bawa, sobat. Kadang itu saya main nggak bawa tas. Tasnya ada jauh gitu ya, misalnya beberapa puluh meter biasanya ya kalau kita naruh perbendaraan itu. Mas Kifli itu selalu ngebawain program card saya yang ada di tasnya dia yang biasa melekat di tubuhnya. Jadi begitu kita ketemu problematika, langsung kita setup di situ. Sering nggak program card itu dipakai? Enggak. Kenapa enggak? Karena paling repetensinya itu, kalau sudah tahu selanya ya, saya itu paling 5 kali setting udah selesai sih.
Kok bisa 5 kali setting udah selesai, gimana ceritanya? Jadi kita harus ke tempat yang multi obstacle. Sehingga dari satu multi obstacle itu kalian bisa ngukur semua. Oh, ini enaknya gini, oh ini enaknya gini. Langsung dirumuskan di situ, jadi bisa mendapatkan rata-rata settingan yang terbaik, bukan terbaik ya, rata-rata settingan yang ternyaman sesuai dengan jarimu. Paham ya? Jangan beracuan pada satu obstacle, tapi gunakanlah berbagai macam obstacle. Seperti biasanya kalau paling enak itu setting program card itu di biur-biuran sama di kakek bodoh. Di satu spot itu saya bisa menyelesaikan satu mobil paling dengan ya 5 kali percobaan lah. Dari situ nanti kita bisa ketemu. Tentunya dengan melakukan rata-rata. Saya bagi satu tips ya. Ketika kita itu mendapatkan poin drag brake yang kita inginkan atau poin throttle yang sudah kita pas lah ya. Itu enak banget. Kalian catat. Nah, itu kan ada angkanya. Kalian pindah ke obstacle lain ya yang pasti kalian hadapi. Seperti halnya itu enak nih turunan, naikannya gimana? Oh, ini enak naikannya, turunannya gimana? Kan kita main itu naik dan turun, naik dan turun, naik dan turun. Harus teman-teman itu pertimbangkan. Lalu teman-teman harus melihat turunan atau naikan, ini sudutnya seberapa? Sudut idealnya di mana? Oh, limit mobil saya sekian. Nah, itu dicatat semua. Setelah dicatat semua, teman-teman bisa melakukan breakdown, yaitu rata-rata. Dari situ itu nanti ketemu rata-ratanya adalah angka berapa. Bisa bayangin ya, misalnya di sini 3, di situ aku harus 5, di situ aku harus 6. Berarti 3, 5, sama 6. Ditambahin semua. 3, 5, 6 ditambah jadi berapa? 14. 14 dibagi berapa? 3, 5, 6. Hipotesanya ada 3. 3, 5, 6 ditambahin semua jadi 14. 14 dibagi 3. Ya, ketemunya 3, 3, 3, 3 sekian. Nah, dari situ itu bisa nggak drag brake-mu di antara 3 atau 4? Nah, itu kamu harus milih lagi. Otomatis dari situ teman-teman akan nyaman. Nah, begitu nyaman, teman-teman bisa fokus dengan obstacle-nya. Enak tuh? Bisa dibayangin. Itu drag brake, throttle juga sama, reverse juga sama. Jadi, kamu melakukan pencatatan rata-rata. Kalau di program card saya itu, di sampingnya biasanya ada kerpeannya ya, ada coretan-coretan, saya pakai obeng, beberapa angka, kayak orang bilang itu kode sandi. Enggak, itu adalah deret ukurnya. Biasakanlah melakukan pencatatan sehingga waktu kalian setting itu berfaedah. Bukan kalian buang-buang waktu nyeting mobil gak jelas habis itu. Nanti ditanyain, drag brake-mu nanti di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa, kan repot. Jadi semua itu harus tercatat sehingga kita sendiri itu nyaman. Adventure itu sangat dipengaruhi oleh mood kita ya. Kalau mood kita lagi bagus, main kita bagus, iya. Tapi jangan mendasari mood itu sebagai flow kamu. Lah kalau kamu pas acara, contoh ya tanggal 7 sampai 8 Februari besok kalian yang mau ikut acara kita ada Wrecking Gokil ya. Kalian bisa lihat di deskripsi situ bagaimana cara daftarnya. Jadi dari situ nanti teman-teman akan bisa mendapatkan experience baru dalam bermain RC Adventure. Well, kembali lagi ke mood ya. Jadi jangan sampai misalnya kalian tanggal 8 main nih sama si Pudutan, Wrecking Gokil. Wah, kalian lagi pergi dengan hati yang sukacita lempeng, mainnya enak. Nah, nanti kalau kalian perginya nggak enak, mood kalian rusak, main kalian jadi berantakan. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena itu pola-polanya akan sulit ya. Teman-teman pola-polanya akan sulit, jadi teman-teman nggak bisa konstan. Oleh karena itu, pastiin mobilnya itu suitable dulu, habis gitu baru kalian main dengan enjoyable. Oke, lanjut ke mobilnya. Upgradean apa yang saya pakai? Ya, sebenarnya bukan upgradean apa yang saya pakai. Lebih tepatnya, kali ini spesifikasinya kayak apa ya. Bodi tadi Angry Bronco, kita 3D print supaya ringan. Sasis yang dipakai adalah sasis metal. Enak nggak pakai sasis metal? Enak sih, ada feel baru yang bisa kamu dapatin ya dari sasis metal. Rigidnya itu enak banget ya. Rigidnya itu enak banget, mantep rigidnya. Cuman kamu juga harus melakukan kalkulasi. Jangan pakai sasis metal, bodi juga metal lagi. Tapi ada loh orang yang ngebangun gitu, karena dia suka. Nggak masalah, kompensasikan di hal yang lain. Tapi kalau kamu orangnya perform seperti saya, nah itu kamu harus mulai berpikir bagaimana memilah-milah bobot dengan baik dan benar. Gardan yang saya pakai adalah gardan trail. Shockbreaker yang saya pakai adalah Proline
Competition. Waduh, ini adalah shockbreaker terbaru dari Proline yang dia nggak pakai pair ya. Sehingga cocok sekali shockbreaker ini dipadukan dengan tabung skok kece badai. Buat kamu yang pengen tabungnya, si Pujutan jual, jadi kamu DM aja. Lanjut di bagian belakang, ya. Kali ini kita juga menggunakan 4WS ya. Waduh, 4WS itu apa sih? Setirnya depan belakang bisa belok-belok. Kenapa kok pakai 4WS? Karena memang kita pengen mobil ini jadi kesannya itu high-tech. Tentu saja depan pakai trail, belakang juga harus pakai trail. Sampai di situ di bagian bagasi, ya, tangki bensin sudah kita sulap ya, kita print sendiri dengan tangki bensin ini. Niscaya tampilan RC kalian jadi badai banget. Sayap yang saya pakai di sini adalah karbon ya, karbon Kevlar. Ini adalah buatan dari teman kita ya, driver RC drift kita, Koko John Lee. Ini menggunakan plate karbon asli untuk menambah estetika kece-nya dia. Linknya kita juga sudah pakai link bengkok. Ban yang kita pakai Proline Mickey Thompson ya. Sebuah ban yang menurut saya menyelesaikan perdebatan antara Super Swamper dan Hyrax. Nomor Super Swamper, nomor Hyrax, just Mickey Thompson. Wih, itu kan pasti menghemat banget. Kenapa kok saya bilang gitu? Karena buat teman-teman ya, yang baru nonton atau baru bergabung di dunia RC Adventure pasti bingung kan, ini aku harus pakai ban apa ya? Kalau tanah dan berlumpur, gunakanlah ban Super Swamper. Itu zaman dulu. Kenapa? Super Swamper bisa di batu. Kalau batu dan bertanah, gunakanlah Hyrax. Kenapa? Karena Hyrax sangat enak sekali dipakai di batu. Super Swamper bisa, Hyrax sangat enak. Tapi bukan berarti Super Swamper nggak bisa loh ya. Tapi Super Swamper juga bisa di tanah. Ya, cuman Super Swamper itu tidak bisa di lumpur. Oh bisa kok, tinggal masuk ke lumpur terus diwinji ya. Maksudnya seperti itu. Jadi bukan lumpur yang kubangan ya. Kalaupun kalian main di lumpur kubangan, Hyrax itu tidak membantu mobilmu maju ke depan. Malah Hyrax itu akan membuat mobilmu itu tenggelam di lumpur. Karena apa? Kontur bannya itu tidak punya sirip-sirip. Tidak punya sirip-sirip seperti ini loh. Ini loh, sirip ini. Kalau Super Swamper punya, jadi dia itu bisa berenang. Jadi kita jalan itu di winch sama berenang. Nah itu bisa dilakukan oleh Super Swamper. Jadi seringkali perdebatan antara Super Swamper dan Hyrax itu must have. Must have itu gini, kalau mau enak ya kalian bawa 2 set. Di situ kan kalian bingung ya. 1 set aja sudah ngap. Bikin 2 set lagi, tambah ngap-ngap gitu loh. Ini bagaimana? Nah, akhirnya di tahun 2000 berapa ya? 2024 ya ini ya. Di 2024 itu dia keluar ban ini. Ini saya PO, mungkin saya yang pertama ya pakai ini di Indonesia ya. Karena saya PO dari Proline dan itu langsung direct shipping pakai DHL ya. Mungkin sekitar 2 harian, 2-3 harian sampai ke kita, langsung saya review, langsung saya pakai di saat itu ya. Dan bener banget ya. Ini menyudahi antara Hyrax dan Super Swamper. Kenapa? Mickey Thompson di batu lebih hebat daripada Hyrax. Di lumpur lebih hebat daripada Super Swamper. Ini adalah one stop tire ya. Kalau teman-teman nanya ke saya sekarang, ban pakai apa? Thompson lah. Ban pakai apa? Thompson lah. Buat orang yang suka perform, saya pasti sarankan Mickey Thompson. Buat orang yang baru pertama kali main, saya pasti sarankan Mickey Thompson. Kenapa? Karena nggak mungkin juga kan orang baru main itu koleksi bannya sebanyak yang sudah profesional itu kan ya juga kasihan ya. Overspending, jadi kayak Suloyo gitu loh ya. Kayak banyak kos yang harus dia siapin. Oleh karena itu, secara smart opinion menurut saya ya gunakanlah Mickey Thompson. Bukan berarti oh si Pujutan galak nih standarnya harus Mickey Thompson. Enggak. Boleh pakai African Thompson untuk yang cari budget ya. Jadi African Thompson itu adalah Mickey Thompson keluaran China ya. Tidak seenak Mickey Thompson yang asli, tapi itu sangat mewakili dan bisa menjadi king ya, pemenang dari Liga Ban China. Jadi di Ban China juga ada Hyrax palsu, bukan palsu ya, ngomongnya Hyrax Cina, Super Swamper Cina, ada Mickey Thompson Cina. Di circle Cina itu ya Mickey Thompson Cinaan itu yang paling oke gitu loh. Jadi model kalau kita ngomong itu kompon ya. Kembangan ya, seperti ini itu ideal dan sangat efektif. Ban yang saya pakai adalah Predator series. Waduh, Predator sobekan, Pan. Predator begini. Iya. Tapi Predator itu menawarkan grip yang nyata.
daripada G8. Bagaimana cara menentukan Predator atau G8? Kalau sudah pakai Predator ya siap-siap sering sobek, siap-siap sering lubang ya, dan siap-siap kamu harus bisa bongkar pasang velg, bedlock, terus melakukan penambalan secepat mungkin. Itu harus siap-siap. Tetapi kalau kamu belum siap dengan itu, pakailah G8. Itu sudah konsekuensi yang harus kalian pilih ya. Bukan pilih, konsekuensi yang harus kalian hadapi. Jadi sudah konsekuensi harus kalian hadapin. Itu yang nggak bisa selain seperti itu. Seperti kita hujan-hujanan pasti basah. Ya itu yang terjadi. Nah, bagaimana memilihnya, Van? Kalau kalian itu pemula baru main, ya saya tahu ya, pemula itu kan konservatif, pengen budgetnya itu nggak over dan lain sebagainya. Saran saya pakailah G8. Kenapa? Karena di G8 itu kalian nggak harus pakai dual stage inner foam. Apalagi itu kan. Jadi G8 itu lebih keras sedikit daripada Predator. Sehingga ban kalian itu tidak terlalu kempes-kempes banget. Nah, kalau kalian pakai Predator, ban kalian itu kempes banget kalau kalian pakai hard body. Yang mana limitasi beratnya itu bobotnya naik. Jadi di situ itu teman-teman juga harus pahami. Jangan aku ngelihat Ivan pakai Predator, aku ngelihat si Pututan pakai Predator, kok stance itu maksudnya gini ya. Ini loh stance itu ya. Ini tak tunjukin ke kalian ya, semoga ini bisa ngezoom kameranya. Nah, ini ada kempot ya. Kempot ini gepengan ini loh. Nah, ini namanya stand. Nah, stand seperti ini itu, gini ya lebih jelas ya. Stand seperti ini itu perfect stand. Ya dia pakai inner foam-nya dual stage. Kalau kamu nggak pakai inner foam dual stage, ya nggak bisa stand seperti ini. Ya, si Pututan selalu mahal. Guys, kalau saya nggak ngebangun kit saya ini mahal banget, kalian ya belum tentu nonton saya. Iya kan? Dual stage sendiri itu ada yang mahal dan ada yang murah, sobatku. Mulai dari Cina no brand Injora hingga Vanquish, yang paling mahal adalah Proline. Ya, bebas kamu pilih yang mana. Kalau kalian tanya, Van kamu pakai apa? Proline. Jadi Proline never fail. Saya ban selalu Proline. Inner ban harus Proline. Shockbreaker harus Proline. Kalau saya pribadi. Tapi buat teman-teman, kenapa kok saya melakukan seperti itu? Ya karena saya suka, saya hobi, dan saya nyaman dengan Proline. Ya nggak ada masalah. Yang namanya hobi itu nggak ada yang masalah. Tetapi buat teman-teman yang lagi ngebangun RC, yang menggunakan olahraga ini untuk killing time, isi kebosanan, isi waktu, saya kasih tahu ya, boleh saya kasih saran. Correct me if I am wrong. Ini itu hanya mainan, jangan terlalu serius, jangan terlalu istilahnya itu dipikirin dan lain sebagainya. Kamu bisa tanya ke orang, kamu bisa DM si Pututan, tanya, kamu bisa sharing sama kita. Karena mainan itu harus nyaman. Nyaman itu tidak harus mahal. Nyaman itu tidak harus mahal. Toh emang kenapa sih kalau nggak bisa nanjak batu? Masalah tak? Itu adalah sebuah pertanyaan sarkas yang saya tunjukin ke kamu. Kalau buat kamu, masalah. Oh ya sudah, konsekuensinya ya upgrade lah habis-habisan. Tapi kalau kalian nggak masalah, nanti kan bisa minta tolong temennya ya. Kan kita punya winching juga dan lain sebagainya. Ya udah, enjoy the game aja, ikutin culture-nya, ikutin spesifikasinya, sehingga kalian bisa merasakan sebuah keberagaman. Ya, maksudnya keberagaman itu gimana? Satu nggak bisa naik, semua nggak bisa naik. Satu bisa naik, semua bisa naik. Nah, itu kan pasti enak. Dari situ kalian santai saja, ya. Jangan asal beli. Kenapa? Karena membuat RC Adventure itu sebenarnya yang mahal itu salah belinya. Paham ya? Salah beli itu beli barang nggak kepake, terus tiba-tiba salah. Itu salah belinya itu mahal. Kenapa? Karena salah beli itu kadang bisa terselamatkan jadi spare part cadangan, tapi juga kadang itu bisa jadi masalah karena tidak bisa dipakai. Jadi harus dijual mungkin sehingga akan menghadapi kerugian yang cukup dramatis gitu ya. Kerugian bisa sampai 50% loh. Jadi kalau hanya gara-gara salah beli. Karena nggak semua orang mau dan willing to pay memakai barang itu. Oke, jadi bijaklah dalam berbelanja buat teman-teman semua yang lagi ngebangun RC Adventure. Buat teman-teman semua yang lagi bingung develop ini, develop itu. Mungkin insight yang saya ceritakan hari ini itu bisa membantu kalian dalam bertindak selanjutnya. Jangan terburu-buru, santai, enjoy the process. Buat kamu semua yang nanya, loh Om, ini motor ISC nggak direview? Sebenarnya ISC ini dari awal mobil ini saya bangun masih tetap Fusion Pro.
Kenapa nggak pakai Elite? Karena saya pakai 3S. Selama saya pakai 3S, saya nggak akan pakai Elite. Itu kata kuncinya. Buat mau detailnya nanti akan saya bahas di video kami berikutnya. Servo steering pakai Savok. Ya, jadi buat kamu semua yang pengen ngelihat lengkapnya mobil ini, bagaimana evolusinya, bagaimana prosesnya, kamu bisa cek video dengan kata kunci Boyo. Ya, karena videonya Boyo itu selalu ada judulnya Boyo, Boyo, Boyo. Dari situ teman-teman bisa menjadikan mungkin pengalaman yang kita sharing di video ini itu sebagai wishlist ya, yang mau di-upgrade itu apa aja dan lain sebagainya. Oke sahabatku, sekian dulu dari kita. Sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Buat kamu yang udah nonton, thank you banget. Yang baru nonton, pastiin kamu subscribe, nyalain lonceng biar gak ketinggalan update-nya. And leave a comment for everything you want to ask. Lanjut!